Hai semuanya, terima kasih sudah klik video aku Ayu Pramudia. Video kali ini aku bakalan nge-review jujur tentang bagaimana sih perumahan aku setelah 6 bulan ditempati, apa aja kerusakannya. Ya kita memang nggak boleh berharap banyak sama rumah subsidi ya, tapi kekurangannya banyak banget kalau ini mah. Tonton video ini sampai akhir, ada tips menarik untuk siasatinya. Dan juga aku bakalan kasih tahu duka apa aja sih tinggal di perumahan subsidi di Desa Daru, Tangerang. Ada harga, tentunya ada kualitas juga. Perumahan subsidi yang aku tempati DP-nya lumayan cukup tinggi, harusnya kualitas harus lebih bagus dari yang lain. Kita lihat aja yuk. Perumahan ini setelah 6 bulan ditempati ada kerusakan apa aja. Tanpa bermaksud menjatuhkan, ini review jujur dari rumah aku sendiri. Semoga channel ini bisa jadi masukan buat para pengusung rumah subsidi rasa komersil supaya ke depan next lebih baik lagi ya untuk pembangunannya. Dan ini dia rumah aku tampak depan, jadi aku sudah rubah depannya dan udah dipakein kanopi ya. Oke, kita langsung masuk ke ruang tamu aku yang apa adanya banget, jadi belum diapa-apain, barang-barangnya masih dari kontrakan yang dulu, belum estetik. Dan ini temboknya, strukturnya kasar, jadi nggak halus catnya. Terus nah kita pegang ini, ternyata berjamur. Kenapa aku bilang ini bukan cat melupas tapi jamur? Karena memang setelah itu terjadi pengelupasan cukup parah, itu di atas juga ada jamurnya ya. Dan juga nanti kita lihat nih di kamar aku itu jamurnya parah banget. Aku nggak tahu entah karena AC atau gimana. Keramik pecah, kita tahu ya kualitas rumah subsidi itu seperti apa. Langsung aja yuk kita masuk ke kamar yang ukurannya ternyata kurang dari 3 meter dan 2, sekian aja. Jadi pas diukur nggak sesuai sama brosur ya, walaupun cuma 20 cm tapi lumayan ya. Ini dimasukin kasur segede ini langsung sempit. Dan jendelanya juga udah retak-retak. Ini ntar aku ceritain, aku udah komplain tapi hasilnya cuma ditambal begitu. Dan ini stop kontaknya copot, banyak banget stop kontak copot karena mungkin kualitasnya yang nomor sekian. Dan yang lain udah aku ganti tapi masih juga goyang-goyang, jadi mungkin dudukan stop kontaknya ya yang bermasalah juga. Dan ini yang aku bilang tadi tentang perjamuran, dan ini ngelupasnya udah parah banget di berbagai sisi. Aku nggak tahu kenapa kamar utamanya ngelupasnya parah banget. Dan masuk ke kamar mandi nih, airnya bekasnya kuning banget di tembok. Aku belum renov karena pengen ngeliatin dulu nih sisi kekurangannya. Airnya juga bau, mungkin harus pakai filter dulu kali ya. Jadi kalau ada yang ngebor itu bau banget. Dan ini aku udah masukin ke foam komplain. Aku mau cerita sedikit nih tentang foam komplain yang dikasih waktu katanya cuma 14 hari aja dari serah terima kunci. Jadi temboknya itu warnanya agak krem tapi banyak retak-retaknya. Pas aku komplain dia cuma dikasih tambalan sedikit dan itu pakai warna putih, parah banget. Jadinya kayak rumah bekas gitu padahal itu rumah baru. Di kamar yang satu lagi ini ada bekas kebocoran, jadi plafonnya akhirnya berjamur ya. Dan juga kalau tetangga lagi renov maku-maku pasti kita juga kena imbasnya. Jadi pada retak tembok kita, mungkin solusinya kita renovnya terakhir aja kalau mereka udah selesai renov kali ya. Dan ini juga ada sedikit tips dari aku tentang mensiasati masalah-masalah yang tadi. Tips yang pertama, pengecetan ulang di tembok dan genteng kita. Kemudian kita juga bisa gunakan filter air, mencegah bau dan pembersih kerak. Yang ketiga, gunakan air garam kasar untuk mencegah WC mampet. Untuk yang keempat, tutup dapur dan pasang kanopi supaya airnya tidak tampias.
Dan yang kelima, ganti ornamen dengan yang lebih berkualitas. Serta yang terakhir, gunakan CCTV untuk keamanan ekstra di rumah subsidi kita. Masuk ke suka duka tinggal di rumah subsidi di Desa Daru, Tangerang. Jadi pasarnya kita dapatnya cuma 2 kali dalam seminggu di hari Senin dan Jumat. Tapi tukang sayur selalu ada ya. Dan tidak ada pom bensin resmi yang dari Pertamina, jadi kita pakai eceran atau pom bensin yang namanya mobil itu. Dan mall sama groceries terdekat itu di Cikupa, dan BSD harus naik kereta. Kemudian kalau Alfa sama Indo itu ada sih, tapi tidak semua merchant ATM itu ada. Jadi kalau selain BCA sama BRI agak susah. Akses kendaraan hanya arah Balaraja itu pakai angkot, dan kereta arah Rangkas Bitung Tanah Abang. Untuk kondisinya lingkungannya ya seperti perkampungan, karena kan ini subsidi, ekonominya pasti kalangan menengah ke bawah termasuk kayak aku nih. Jadi jangan berharaplah kayak orang-orangnya itu lulu gue. Dan jauh dari tempat kerja pastinya. Kalau yang kerjanya di arah Jakarta atau Serpong itu minimal itu paling cepat adalah setengah jam, paling lama bisa sampai 2 jaman ke tempat kerja. Tidak ada ojek online yang standby di sekitar perumahan sini ya. Jadi kalau misalnya kita pesen bisa aja, tapi lokasinya dia biasanya jauh di Tiga Raksa sekitar 30 menit. Jadi harus nunggu dulu, sabar. Dan RS atau rumah sakit besarnya itu tidak ada, hanya puskesmas sama klinik, itu pun nggak pakai BPJS ya kliniknya, kalau puskesmas bisa. Dan untuk di sini sangat disayangkan banyak oknum yang menanamkan pungli, terutama pas kita lagi bangun. Harusnya sih bisa diberantas ya yang ini. Untuk selanjutnya masih banyak hewan berkeliaran di sekitar perumahan. Jadi yang sangat disayangkan, perumahan ini kan mengusung konsepnya klaster, jadi kita nggak boleh digerbangin, tapi banyak hewan ternak yang kayak makan tanaman kita. Agak lucu juga sih. Jadi harga makanannya juga sama aja ya, sama Jakarta. Jalanannya yang kecil itu banyak yang berlubang pastinya karena di desa. Akses tolnya per ini aku bikin video bulan Agustus 2022 itu belum ada tol. Katanya sih sekitar 2 tahunan lagi udah ada tolnya. Seperti itu kekurangannya. Tidak ada terminal terdekat sini, jadi kalau pulang kampung aku harus naik kereta dulu atau naik angkot dulu atau naik motor, tapi harus titipin motornya. Agak repot sih. Terus juga kalau aku pesen travel itu travelnya kadang nggak mau karena kejauhan. Dan untuk saat ini belum ada masjid dari perumahannya ya, jadi agak jauh juga. Kalau suami aku mau sholat Jumat itu harus pakai motor. Setiap keputusan pasti mengandung resiko. Ya namanya juga rumah murah, subsidi, pastinya jauh dari kota dan aksesnya terbatas, fasilitas juga minim ya. Tapi nggak apa-apa, nantinya kan ini rumah jadi aset di masa depan kita. Apalagi rumah subsidi itu cicilannya flat sampai lunas. Jadi uang 1 juta yang buat cicilan bulanan kita nggak seberapa nantinya kalau kita udah hampir kelunas, misalnya 10 tahun atau 15 tahun lagi, itu udah nominalnya bakalan kecil banget ya, karena kan dia kena inflasi. Mungkin video kali ini bisa jadi pertimbangan kalian yang belum atau akan beli rumah subsidi ya. Jadi ada kekurangannya, kita nggak akan bahas kelebihannya aja, tapi juga kita review jujur kekurangannya apa aja. Nah, untuk reviewnya seperti itu. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian masih tertarik untuk membelinya atau pikir ulang mending ngontrak dan sambil nabung? Oh ya, gimana kalau misalnya aku di next video bakalan ngebahas mending ngontrak atau beli rumah subsidi. Jadi kan biasanya sama tuh harganya, sekitar 1 juta sampai 2 jutaan setiap bulan. Gimana? Kalian setuju nggak sama konten aku yang itu? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like-nya, subscribe biar aku makin semangat nih bikin kontennya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.